Banjir di Kabupaten Cirebon pemirsa perlu mendapatkan penanganan yang serius karena Cirebon ditetapkan sebagai darurat banjir pemirsa. Ini terjadi karena sebelumnya pemirsa Kabupaten Cirebon khususnya di wilayah Cirebon Timur terdampak banjir yang menggenangi 9 kecamatan. Lalu apa upaya yang dilakukan pemirsa? Saat ini saya sudah berada di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Kita akan mengikuti agenda dari Komisi 4 DPR Kabupaten Cirebon fokus dalam hal penanganan banjir. Baik pemirsa, kita akan masuk ke dalam, kita akan melihat jalannya rapat ya yang digelar di sini pastinya bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Program ini dipersembahkan oleh legislator, menurut ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Tadi kita sudah menyimak bagaimana jalannya rapat koordinasi dilakukan dari pihak kecamatan, Komisi 4 dan juga BPBD serta pihak lainnya yang terkait untuk penanganan banjir di wilayah Cirebon Timur. Lalu kita akan ngobrol ya bersama dengan Komisi 4. Oke, sudah ada Pak Haji Hanafi dan juga Pak Alam di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih kabarnya nih Bapak? Kayaknya agak-agak pusing ini gara-gara abis tadi menyimak ya. Ini terkait dengan penanganan banjir karena banyak yang harus dilakukan dari Komisi 4 juga ya Pak ya. Gimana Pak Haji Hanafi nih melihat kondisi Pak Wakil dulu, Pak Wakil. Pak Wakil dulu, oke. Terima kasih. Gimana nih Pak? Kondisi banjir yang kemarin terjadi di Cirebon Timur kan terparah nih. Gini Apa yang harus ya Mbak dilakukan ya. nih Pak? Sebenarnya kami dari Komisi 4 ingin mengetahui sejauh mana, karena sengaja kita belakangan Pak. Biarin dari segala pejabat ya, bupati atau pejabat gubernur, bahkan dari anggota DPR RI udah pada datang. Coba kita ingin menyimak solusinya. Kita ingin tahu permasalahannya. Ya. Jangan sampai Cirebon Timur ini dijadikan langganan. Langganan banjir. Masa? Kalau langganan itu belanja ya Mbak ya? Masa langganan kok banjir? Nggak etis lah. Bener nih, Pak Wakil? Kan begitu. Jadi nggak etis langganan banjir. Kita cari solusinya. Nah, menurut prediksi saya, ini Mbak kesalahannya atau bukan kesalahan ya, kelemahannya ini di dalam undang-undang, Mbak. Undang-undang pembagian kewenangan. Oke. Pengaturan kewenangan di mana pembagian kewenangan ini? Contoh, sungai yang kewenangannya BPBS. Di mana BPBS kita punya anggaran di daerah, nggak bisa mengalokasikan untuk normalisasi. Jadi kendalanya normalisasi. Kalau normalisasinya habiskan sampai ke ujung muara Losari, Kabupaten Losari, Kecamatan Losari ke sana ya, saya rasa beres. Terselesaikan masalah banjir ini. Pak Haji. Sedimentasinya nggak tinggi. Jangan asal-asalan normalisasinya, diawasi benar-benar. Oke. Jadi, nah terkadang gini, Mbak, kita pernah dulu sebelum di Komisi 4 ini di Komisi 2, kita mengusulkan untuk normalisasi saluran di BPBS itu sulitnya minta ampun dengan alasan anggaran. Itu, sedangkan kita menganggarkan dari daerah, nggak boleh. Harus aturannya begini lah, aduh sangat ribet. Jadi itu solusi. Yang kedua, sebenarnya kita bisa memilih di mana nih di wilayah sini nih. Misalnya yang di desa yang khususnya Kecamatan Walet, di mana ada salah satu desa yang sekiranya datarannya itu rendah. Kita bikin embung. Mencekung. Iya, yang datarannya agak rendah menjorok, misalnya contoh Ambit lah. Ini contoh atau Karang Sari misalnya ya, di situ dibikinkan embung. Nah, disurvei bikinkan embung sebagai penampung air. Dibikinkan embung, itu solusi. Nah, cuman terkait kendalanya kalau di daerah kendala anggaran juga, Mbak. Terkait anggaran. Apalagi
tadi habis rapat dari kementerian juga udah hadir, ya mudah-mudahan lah bener mereka yang dijanjikan nanti bulan 5 ada solusi, bisa mengatasi supaya untuk khususnya wilayah Cirebon Timur ini Tidak terdampak jangan langganan banjir. terindikasi langganan. Langganan itu di online apa di Karena ini bedanya heboh juga ya, menarik semua perhatian Pak, karena ini ada 9 kecamatan ya, Pak Alam ya? Ada 9 kecamatan. 9 kecamatan. Yang terdampak ya. Oke, ya. Yang data yang didapat dari Komisi 4 Pak Alam bagaimana Pak? Ini dari kondisi yang ada di wilayah Cirebon Timur ini yang paling parah itu Pak. Yang paling parah itu di Walet, Mbak. Karena Walau semua desa kena semua. Terendam banjir. Terendam banjir semua, bahkan ternak apa. Oh iya, tadi kita lihat juga itu ya dari hasil rapat itu ya. Itu ya benar, ya disampaikan Bajikan Api di Cirebon Timur itu tidak boleh terdampak langganan lagi ya gitu. Harus diputus langganan banjirnya. Cirebon Timur. Jadi yang harus kan langganan belanja. Nah, itu dia. Image langganannya harus Oke, tapi dipotong. sebenarnya penyebabnya itu apa? Bisa sampai kemarin tuh sampai meluap air ke pemukiman warga gitu Pak. Ya karena itu, Mak. Irigasi dari saluran Sanggarung ya gitu. Di Sanggarung meluap, terus misalnya karena faktor alam. Oke, intensitas hujannya tinggi. Dan curah hujan dari hulunya banyak ke sini. Apalagi- Di sininya nggak siap. apalagi kiriman dari Kuningan. Wilayah Oke. Kuningannya. Kirim dari Kuningan besar, di sini normalisasinya tidak begitu maksimal. Oke. Tanggul jebol, Akhirnya meluap, meluap gitu ya? ke pemukiman masyarakat Oke. itu yang di Meluapnya Sungai Ciberes dan juga Cisanggarung. di Sanggarung gitu, Pak, itu. ya? Oke, jadi perlu ada solusi. Ya Ya solusinya itu. mudah-mudahan lah ya Mbak, dengan dihadiri atau didatangi oleh Pak pejabat Gubernur. dihadiri dari kementerian juga katanya Ya. hadir, ya mudah-mudahan mereka yang lebih ahli dalam penataan lingkungan ini semoga cepat teratasi. Oke. Tadi Pak Bulan Nafi 5. di awal ini bilang undang-undangnya ini Pak. Berarti ini harus ada perbaikan atau bagaimana tugas masing-masing pihak yang terlibat ini Pak ya dalam hal penanganan banjir ini harus lebih diseriusi lagi kah bagaimana tuh Pak Ajana? Kalau masalah undang-undang itu kan Mbak, terlalu tinggi lah, yang memang ya perlu paling revisi atau bikin suatu peraturan pemerintah atau peraturan provinsi yang melegalkan atau gimana draftnya yang sekiranya kalau andaikan anggaran desa dipakai untuk kewenangan kabupaten gampang. Oke. Anggaran kabupaten dipakai untuk yang menjadi kewenangan provinsi juga tidak sulit. Nah, jadi dan di dalam pemeriksaan pun tidak ada masalah. Kayak terkait regulasi nih ya Pak ya. Iya, dievaluasi akhirnya itu tidak masalah. Yang penting pelaksanaannya benar. Tujuannya hanya itu. Berarti saat ini belum berjalan dengan baik, belum benar juga nih Pak Alam ya. Ya kita bingung, Mbak. Kalau ngomongin belum Kalau ngomong seperti itu, yang pemeriksaan tadi. kita di desa, semua di desa. Desa itu untuk memberesi jalan kabupaten Oke. bukan Kewenangannya. kewenangannya, tapi kalau kita mengajak masyarakat lalu kerja bakti boleh, tapi memakai anggaran di desa. Oke, begitu ya, Yang menjadi kesulitan juga kesulitan kendala gitu dari ya Pak ya. situ. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan penanganan banjir wilayah Cirebon Timur bersama dengan Komisi 4 di Kecamatan Walet. Usai jeda berikut ini tetaplah di Legislator on the Road. Baik, bersama dengan Komisi 4, Ibu Nana, kita akan ke lokasi ya Bu ya. Iya. Apa yang akan kita lakukan di sana Ibu? Kita ingin mengetahui langsung bendungan yang ada di sana. Ini kan yang menentukan banjir di beberapa wilayah di di kecamatan. Oke, Dari kita ke beberapa- mana lokasinya nih Bu? Ke bendungan. Ke bendungan. Iya. Oke, ini yang Ambit. harus menjadi perhatian juga ya Bu ya? Iya, Upaya iya. selanjutnya akan dilakukan. Betul. Karena menjadi perhatian semua ibu, Betul. jangan sampai terulang lagi. Ini targetnya semoga
Cirebon bebas dari banjir Iya, Ibu ya. dan ini tidak bisa ditangani oleh hanya satu pemerintahan Kabupaten Cirebon saja. Oke. Harus duduk dengan Kuningan, dengan juga provinsi, karena BBWS itu adanya di provinsi. Oke, jadi kita langsung ketemu di sana ya Bu Iya, Nana ya. enggak. Saat lagi. Baik pemirsa, Legislator on the Road kembali hadir untuk Anda dan kita sudah ada di Bendung Ambit ya Bu Nana ya. Iya. Kita akan melihat kondisi di sini karena di sini yang menjadi titik air yang meluap ya Bu Nana. Iya, kelihatan misalnya sudah berapa senti, sudah berapa meter, itu nanti wilayah-wilayah lain yang terdampak itu nanti akan kelihatan. Misalnya 70 cm itu sudah warning. Oke. Jadi Kuwuku itu sudah memberitahu ke masyarakat supaya siaga. Karena sekarang juga untuk Cirebon sendiri udah siaga banjir nih Bu Nana ya. Iya, setahun kadang-kadang sampai 33 kali, itu kan kasihan banget gitu. 33 kali nih warga di sini terdampak banjir ya Bu. Iya. Dari kemarin tuh yang termasuknya itu terparah ya Bu Nana. Terparah, iya. Oke, 9 kecamatan, ada puluhan desa dan ratusan rumah terendam banjir Ibu Nana. Betul, Ini iya. keprihatinan juga untuk kita semua dan perlu dicarikan solusi. Iya, ada Apa sih Bu yang harus dilakukan awal nih Bu agar bisa action nih Bu? Bertahap pastinya untuk melakukan Kalau yang penanganannya. pertama itu harus ada normalisasi dulu. Oke. Tapi normalisasi bukan hanya pengerukan lalu ditaruh di pinggir. Karena itu hujan lagi juga akan masuk lagi. Tapi normalisasi misalnya menggunakan terasering atau pakai bronjong Oke. supaya hasil dari normalisasi itu tidak masuk lagi ke sungai. Iya. Itu. Tapi untuk jangka panjangnya saya ingin antara pemerintahan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, lalu difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Oke. Di pemerintahan provinsi Duduk bersama gitu, maksudnya cari solusi. Karena air yang datang ke sini termasuk sedimentasinya itu kan awalnya dari Kuningan. Kiriman dari Kuningan ya Bu ya? Kiriman dari Kuningan, sehingga menyimpan sedimentasi yang terus-menerus bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, sehingga permukaan air sungai dengan penduduk itu, dengan rumah penduduk itu lebih tinggi air. dasar sungai Oh, oke, gitu, oke. sehingga hujan sedikit saja akan terendam. Nah itu makanya harus bersama cari solusi. Misalnya Siap. Kuningan air jangan alirkan ke sini dong, bikin embung sendiri, gitu. Jadi dialirkan ke sini semua gitu. Selain di sini juga harus bikin embung yang lebih besar sehingga air bisa tertampung, misalnya di daerah Ajimut. Oke, itu ya Bu ya. Oke, kita sudah bersama dengan Paku Ambit di sini dan juga ada Ibu Camat di sini ya Bu ya. Kita ingin tahu juga kondisi wilayah di sini bagaimana. Paku Ambit bagaimana Pak untuk wilayah kemarin terdampak banjir di sini Pak? Untuk kemarin itu ya luar biasa Bu ya, karena di bendungan ini pun kita ketinggalan itu 140 meter. Ya dengan cara ini pasti itu sangat meluap pemukiman warga itu. Tambah lagi ada 3 titik tanggul yang jebol itu 3 titik tanggul. pinggiran Sungai Ciberes ini, tepatnya di Desa Ambit. Itu ada 3 titik yang jebol. Oke. Yang di Dusun Di Dokpalo. belakang situ Pak? Betul, ada 3 titik yang jebol. Alhamdulillah kemarin respon cepat dari BWS segera diperbaiki. Kalau secara keseluruhan di kecamatan ini ada berapa banyak desa Bu? Di Kecamatan Walet ada 12 desa yang biasanya yang terdampak banjir itu hanya 5 desa. Oke. Sekarang 12 desa ya, dan ini sudah bertahun-tahun. 5 tahun ke belakang itu banjir bandang sudah 2 kali ya, 2019 dan sekarang 2014. Tahun-tahun biasanya hanya sepinggang orang dewasa, namun dianggap bahwa masyarakat air yang sepinggang itu air biasa Biasa gitu. karena sudah terbiasa kena banjir ya Iya, Bu ya. tapi setelah yang sekarang ini kejadian sampai 2,5 meter, diantaranya ada yang sampai 2,5 meter, itu karena mereka merasa biasa jadi terjebak sendiri, akhirnya mereka dievakuasi malam hari dan gelap, tidak ada listrik karena dipadamkan, dimatikan oleh PLN gitu. Oke, emang awalnya apa sih Bu penyebabnya dari banjir itu sampai terjadi? Ya, kebanyakan ini dianalisis dari, apalagi dari masyarakat sini ya, apalagi ini kubu-kubu yang sudah lama menjabat, bahwa terjadinya banjir ini kebanyakan asalnya dari pendangkalan Bendung Ambit dan sepanjang Sungai Ciberes. Kalau di Bendung Ambit ini sekitar 2 meter ketinggian pendangkalannya, sedimentasinya sudah tinggi, dan kita lihat sendiri di sana
yang tadinya 30 meter lebarnya sekarang hampir 5-6 meter, dan kita lihat sendiri di sebelah sana di Bendung Ambit itu sedimentasinya sudah pada jadi daratan rendah dari daratan, sehingga ditanami pohon-pohon pisang, jati bahkan ini oleh masyarakat karena dianggapnya ya tanah timbul yang tidak digunakan atau tidak dimiliki oleh penanam, padahal itu adalah aliran sungai. Oh begitu. Oke. Koordinasi yang dilakukan dari pihak desa, kecamatan dan yang lainnya terkait ini bagaimana Pak agar terbebas Pak? Ya kita berharap dari pemerintahan desa maupun dari pihak kecamatan itu sangat berharap lah untuk dinas-dinas terkait segera memperhatikan gitu, karena kita itu 12 desa di Kecamatan Wal itu sudah sangat lelah, karena apalagi rekan-rekan yang lain termasuk Gunung Sari, Mekarsari itu yang hampir tiap tahunnya itu langganan banjir, gitu. Makanya sudah lelah gitu. Jadi Ibu legislator bagaimana nih ya? Jadi masyarakat di desa sini sudah sangat lelah karena banjir yang ada di sini, Bu. Betul. Dan kami juga sebetulnya sudah berusaha banyak. Misalnya kami sudah datang ke BBWS, kami juga sudah menghubungi dewan-dewan provinsi, kemudian kami juga sudah mengadukan ke Dewan RI. Nah, di samping itu karena memang masalah sungai itu bukan kewenangan kabupaten, bukan kewenangan daerah, itu kewenangan BBWS provinsi, sehingga kami tidak bisa menyalurkan anggaran, khususnya kami ya dari sebagai anggota DPR itu dari Pokir misalnya, itu nggak bisa. Padahal kami dulu sudah berusaha, kami mau mencoba patungan dari beberapa anggota dewan untuk menyelesaikan masalah banjir ini, tapi itu bukan kewenangan kabupaten. Kemudian yang kedua ya itu kembali lagi, kalau hanya kita penanganannya dari Kabupaten Cirebon saja itu tidak mungkin gitu, karena ini areanya sangat luas gitu, dan dampak ini juga bukan dari Kabupaten Cirebon saja tapi juga dari Kabupaten Kuningan, sehingga penanganan itu ya harus paripurna gitu kalau ingin selesai semua. Jadi jangan hanya dari Kabupaten Cirebon saja. Belum ada Bu koordinasi duduk bersama itu Bu? Kami sih sudah mengusulkan beberapa kali, bahkan kami mengajak beberapa kali ke kubu-kubu Kecamatan Walet, hanya dulu kubu lama ya, ini kan kubu baru, untuk memberikan presentasi ke provinsi bahwa ini loh Walet itu seperti ini gitu, ini banjirnya sampai segininya gitu. Cuma tidak tahu itu belum ada realisasi, apakah mungkin karena kemarin ini kan kita kena pandemi selama hampir 3 tahun itu ya, sehingga anggaran-anggaran itu banyak terserap ke sana. Mudah-mudahan setelah tahun 2024 ini ekonomi kita semakin baik, kemudian nanti perhatian ke masalah banjir ini termasuk BBWS ini akan lebih maksimal. Itu diharapkan seperti itu. Oke, jadi beginilah kondisi di Bendung Ambit ya, di Kecamatan Walet ini ya Bu Dana ya. Oke, ini perlu ada normalisasi Bu? Ada, perlu ada. Bahkan karena ini kan tadinya sebenarnya 30 meteran, tapi karena adanya sedimentasi sehingga terus sekarang terlihat kan sudah muncul tanah baru. Ini kan sebetulnya tadinya sungai. Sungai betul. Gitu loh. Ini kan semakin menyempit. Nah, sehingga yang seharusnya air itu lebar sampai 30 meter, ini hanya 5 meter saja sebelah sini, bahkan ada yang 2 meter. Nah, kalau ini bisa dinormalisasi, harusnya ya semua kembali lagi ke 30 meter lagi gitu, selain kedalaman 2 meter. Oke, Pak Bu, di sini ada berapa banyak keluarga nih Pak? Kalau untuk Desa Ambit sendiri 611 kakak. 600. Itu untuk rumah 370 dan untuk total keseluruhan itu 1968 jiwa. Kondisinya berarti saat itu Pak? Itu rumah hampir 2 terendam? meter. Saya posisi tinggi aja, yang paling rendah itu sedagu. Dewasa ya Pak Dewasa, ya? itu saya. Wow, dan dievakuasi saat malam hari karena Saat malam hari. diperkirakan Nah, akan itu untuk reda gitu ya? yang karena menyulitkan itu karena bukan air genangan biasa, Pak. Air lari. Gitu. Iya. Jadi sangat deras. Pak. Berat. Itu yang menyulitkan kami itu. Oke, itu kondisinya dan sangat luar biasa. Perlu ada upaya yang ekstra ya Pak. Betul. Ibu
semua berkoordinasi dengan tugasnya masing-masing ya Bu ya, Insya agar Allah. permasalahan ini cepat terselesaikan. Insya Allah. Oke, Bapak ada masukan apa nih Pak yang harus Saya kira- dilakukan? 3 hal saja. Yang pertama seperti tadi saat meeting, pertama siapkan perahu untuk evakuasi dan itu titiknya di desa masing-masing. Oke. Ini yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua normalisasi. Yang ketiga penanganan rumah warga yang memang saat ini pasca banjir ada beberapa yang jebol. Seperti itu yang saya lihat itu di situ tuh ada yang jebol satu rumah memang tidak terlihat dari sini. Tapi itu di sekitar situ. Nah, di Uya lebih banyak. Cibuya. 1.200 kakak, rumahnya sekitar 700 sampai 800 rumah. Oh, yang lebih banyak Itu. lagi. Jadi sekali lagi harapannya agar Pemda betul sinergi pemerintah Kabupaten Cirebon, provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini BPWS. Seperti yang kemarin Ibu Dewan. Oke, Ibu Dewan juga selalu support ya Bu ya untuk anggaran. Insya Allah kalau kami sesuai kewenangan kabupaten saja, mungkin kalau desa juga sesuai kewenangan desa, nanti provinsi juga, dan mungkin untuk nanti membuat embung dan sebagainya itu nanti kewenangan pusat ya Oke. Pak, Betul. sana buat embung ya. Pastinya untuk semua yang ada di sini berkomitmen ya untuk bisa Insya Allah. mencarikan solusi yang terbaik Insya agar Allah. banjir di wilayah Kabupaten Cirebon khususnya di timur ini tidak kembali terulang. Insya Allah. Karena nanti dampaknya juga dirasakan oleh warga yang ada di sini. Iya. Luar biasa. Ya harapan kami masyarakat mohon bersabar. Kami dari pemerintah Desa Ambit, Desa Mekarsari, Gunung Sari, termasuk Desa Ciuyak terus mengupayakan jalan terbaik penyelesaian banjir. Namun ini juga tadi tidak bisa diselesaikan dengan salah satu pihak, tetapi harus sinergi, harus terpadu. Begitu ya, Bu Dewan? Betul. Jadi mohon bersabar apabila ada infrastruktur yang rusak pasca banjir ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga dari kunjungan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Amin. untuk penanganan banjir ataupun mencarikan solusi Cirebon bebas banjir. Amin. Oke, kita akhiri untuk legislator on the road ini sekali ini. Kita ketemu besok. Sampai jumpa.